Shalom, selamat pagi, sahabat komunitas mereka dimanapun Anda berada. Puji Tuhan, pagi hari ini kita ketemu kembali, dan tentunya semua dalam kasih setia dan anugerah Tuhan. Dan sebelum kita melakukan segala aktivitas pagi hari ini, mari kita akan bersama-sama mendasari semuanya dengan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu masuk dalam perenungan firman Tuhan, mari kita akan lebih dulu berdoa. Bapa terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setia dan anugerah-Mu, di mana kami sebagai orang-orang yang Engkau kasihi dan orang-orang yang Kau pilih, kami mengucap syukur untuk semuanya, pertolongan-Mu, pemeliharaanmu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami hingga hari ini. Dan sepanjang malam kami sudah beristirahat dengan begitu luar biasa. Kami bangun pagi dengan sukacita dan kekuatan yang baru yang daripada Engkau. Karena firman berkata, rahmat-Mu selalu baru setiap hari. Dan kami yakin percayakan semuanya itu Tuhan. Dan sebelum kami melakukan segala aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk mendasari kehidupan kami dengan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang gambar diri. Tentang gambar diri kita, ya, tentang gambar diri yang bagaimana, ya, tentang gambar diri. Ya, saya gambar diri. Gambar diri itu bisa gambar diri kita sendiri secara khusus. Bagaimana kita mengenali gambar diri kita? Ya, seperti apakah sih gambar diri kita? Ya, mungkin dulu kita pernah mengalami hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang tidak enak, sehingga gambar diri atau citra diri kita itu hilang atau bahkan rusak. Nah, pagi hari ini kita akan belajar dari seorang tokoh Alkitab dan raja yang besar di Israel, yaitu Raja Saul. Ya, Raja Saul. Bagaimana kita nanti akan lihat bagaimana kita belajar dari Raja Saul. Ya, dari 1 Samuel 18, ya. 1 Samuel 18 mulai ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-9. 1 Samuel 18 ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab memberi judul Saul benci kepada Daud. Tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana dan dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud. Bapak Ibu Saudara terkasih, sahabat Community of Miracle, kita tahu bagaimana jalan cerita hubungan antara Daud dengan Saul yang Tuhan sudah rancangkan tentunya. Karena Samuel sudah mengurapi Daud untuk menjadi raja. Cuman Daud ini adalah orang yang tidak ambisius. Jadi dia mengikuti langkah demi langkah dari Tuhan. Nah, kita tahu sendiri banget ceritanya ketika ayahnya menyuruh Daud untuk mengirim sesuatu kepada kakak-kakaknya di medan perang.
Dan akhirnya dia melihat bagaimana pasukan Israel begitu ketakutan ketika ada salah satu pahlawan dari Filistin, yaitu Goliat. Ya, dan itu di Alkitab mencatat sudah berhari-hari seperti itu. Dan Daud melihat bagaimana mungkin ini adalah orang-orang pilihan, pasukan pilihan Allah, ya, bangsa pilihan Allah. Yang jelas-jelas Allah sudah menyatakan kemuliaannya dari sejak nenek moyang. Saya yakin percaya karena orang Israel itu selalu diceritakan hal-hal yang luar biasa dalam kehidupan. Ya. Nah, terus kita tahu bagaimana akhirnya antara Saul dengan Daud. Daud diangkat sebagai panglima perang. Panglima perang. Nah, kalau kita melihat ya di dalam 1 Samuel 9, ya, Saul diurapi menjadi raja. Nah, sebenarnya dengan kedudukan Saul sebagai raja, ya, kedudukan Saul sebagai raja itu bukan memberikan rasa nyaman, rasa aman bagi dia, ya, karena dia adalah raja. Nah, sekalipun kita tadi membaca bagaimana perempuan memperhitungkan Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa karena memang realitanya seperti itu. Realitanya seperti itu. Daud itu panglima perang. Jadi dia selalu mengalahkan orang di mana mau membawa kemenangan. Dan kemenangan itu sebenarnya kan bisa dinikmati oleh Saul sendiri. Karena dia sebagai raja. Israel akan semakin besar, akan berkobar. Siapa yang terkenal? Raja Saul. Nah, harusnya seperti itu. Tetapi ketika mendengar itu, Alkitab mencatat ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini kalau kita lihat, ini berbicara mengenai iri hati karena perkataan. Iri hati. Nah, ini adalah satu yang sangat mengerikan kalau kita di dalam hidup kita ada iri hati. Itu berarti citra diri kita, gambar diri kita itu rusak. Dan ini Saul, citranya, gambar dirinya rusak. Terutama di hadapan Allah. Terutama di hadapan Allah. Karena disebutkan sejak saat itu Saul mendengki Daud. Jadi karena iri hati dia jadi benci. Ya. Nah, kata-kata iri hati, ya, kata-kata iri hati dan amarah itu di dalam bahasa aslinya itu dipakai hal yang sama. Ya, dipakai hal yang sama. Ya. Dan di situ itu berarti ada satu pengertian, yaitu marah yang amat sangat, benci, ya, benci dan juga dengki. Nah, ini ekornya akan seperti itu. Oleh sebab itu, mari, ya, kita yang saat ini, ya, sudah diberi kasih karunia dan anugerah Tuhan dengan gambar diri yang telah diperbaharui oleh salib Kristus dalam hidup kita. Kita menjaga hati, ya, dalam Amsal 24, ya, di sini Amsal 4 ayat 23 di situ katakan, ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ akan terpancar kehidupan. Jadi hati kita ini seperti mata air. Hati kita ini seperti mata air, mengalir. Ketika mata air itu tercemar, maka air yang terpancar akan tercemar. Tapi ketika mata air itu ada pada sumber yang benar, sumber yang murni, maka air itu akan membawa kesembuhan, akan membawa. Jadi ini berbicara juga bagaimana kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ya. Namanya waspada itu, saya membayangkan sesuatu dalam situasi yang perang. Bagaimana kita berperang dan kita harus selalu waspada. Salah-salah kita akan habis dengan musuh. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat Community of Miracle, gambar diri kita itu ditentukan dari hati kita.
Ini jelas, bangkitlah amarah Saul dari mendengar, kemudian di hati. Bahkan Yesus sendiri mengatakan, ya, dari hati kita itu jahat. Dari hati muncul yang namanya kedengkian, percabulan, perzinahan, bahkan bisa pembunuhan. Ya, hati kita itu licik. Oleh sebab itu jaga hati dengan segala kewaspadaan. Teristimewa dalam situasi kondisi apapun juga kita harus jaga hati. Supaya apa? Gambar diri kita itu tetap sesuai dengan apa yang sudah Tuhan pulihkan melalui apa? Korban salib Kristus. Dulu gambar diri kita rusak. Tapi ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, gambar diri kita dibaharui, yaitu menjadi serupa dan gambaran Kristus. Oleh sebab itu yang harus kita pelihara. Melalui apa? Menjaga hati dengan segala kewaspadaan. Ya. Dan di sini katakan hanya karena perkataan dan akhirnya apa? Ya, sebab pikirnya, ya, sebab pikirnya kepada Daud diberitakan, tetapi kepadaku diberitakan beribu. Akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Loh, padahal posisi ini saat ini kan Saul yang tetap jadi raja. Tapi karena timbul pikiran tadi, pikiran ya dari hati, ya itu timbul pikiran yang jahat, pikiran pembunuhan. Dan kalau kita lihat di bawahnya, bagaimana ketika Saul kerasukan, dia membawa tombak dan melempar tombak kepada Daud. Nah itu dari hati yang dengki, hati yang marah, hati yang benci. Nah, kenapa? Saul tidak bisa menjaga hatinya. Sebenarnya dengan posisikan dia sebagai raja, Saul hanya panglima. Perkataan seperti itu sebenarnya hal yang biasa. Karena yang selalu berperang adalah Daud. Ya. Nah, dari hal ini mari kita belajar. Ya, ke sahabat komunitas mereka. Jaga hati kita. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di hari berikutnya. Tetapi selalu ketika kita tahu gambar diri kita ini adalah gambar diri Allah. Ya, gambar diri Allah. Imago Dei. Diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Dan itu sudah dipulihkan. Ya, sudah dipulihkan melalui korban salib Kristus. Ketika kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, maka gambar diri kita itu diperbaharui. Oleh sebab itu, mari kita menjaga gambar diri itu dengan menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Dan kami bersyukur Engkau yang sudah memperbaiki citra diri kami. Engkau sudah memperbaiki gambar diri kami melalui korban salib-Mu. Kami bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Beri kekuatan dan kemampuan kami. Kesanggupan kami untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Karena hati kami ini ibarat mata air. Kami mau mata air yang mengalir dalam mata air yang bersumber daripada Engkau. Sehingga air yang mengalir itu akan membawa kehidupan, membawa kesembuhan, membawa kelepasan, membawa damai, membawa sukacita, membawa kesembuhan. Sebab itu bersumber daripada Engkau. Ampuni kami kalau mungkin waktu-waktu yang lalu kami kurang bisa menjaga hati kami. Sehingga timbul iri hati terhadap rekan-rekan pelayanan kami. Timbul iri hati dengan saudara-saudara kami. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Dan kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau kami boleh merenungkan kebenaran firman. Kami mengucap syukur dan berkati komunitas Miracle ini dengan visi misi yang ada untuk memberitakan Injil keselamatan. Dan juga berkati pengurus yang ada, baik ketua umum, ketua-ketua bidang, ketua-ketua komisi, Tuhan. Dan setiap ibadah-ibadah
dari Community of Miracle ini Tuhan. Pelayanan-pelayanan Community of Miracle ini. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.